Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husna jtinabi. Amma ba'du, para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukuri nikmat Allah pagi hari ini. Kita semua alhamdulillah sudah selesai melaksanakan ibadah salat subuh, bagian dari kefarduan harian kita. Mudah-mudahan Allah menerima, meridhai baik apa yang kita lakukan, mencatatnya sebagai bagian dari pengabdian kita kepadanya. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kajian kita pagi hari ini fikih amalan di bulan Dzulhijjah, yaitu kapan puasa hari Arafah. Hari ini Selasa. Kalau ada yang bertanya tanggal berapa bulan Dzulhijjah di negeri kita, seperti kita tahu jawabannya ada dua. Ada yang menjawab tanggal 5, itu bukan tanggal 6 ya. Ada yang menjawab tanggal 5 dan ada yang menjawab tanggal 6. Yang menjawab tanggal 5 itu yang 1 Dzulhijjahnya hari Jumat. Yang menjawab tanggal 6 itu yang 1 Dzulhijjahnya hari Kamis. Kalau sudah ada tanggalan apa ini, selegende ya, seperti ini, nah, biasa itu muncul pertanyaan-pertanyaan. Kita mengalami ini dulu di bulan Ramadan ya. Ada tanggal ganda, sehingga yang namanya bulan ganjil itu malam-malam ganjil itu ada tiap hari. Yang satu ganjil hari ini, yang besok ganjil lagi ya. Sekarang ada lagi tanggal ganda. Pertanyaan yang muncul pertama, apakah tidak ada dalil syara', dalil dari syariat yang jadi sandaran penentuan awal bulan sehingga terjadi beda tanggal di negeri yang sama seperti di kita ini? Kok sampai muncul tanggal ganda? Itu apa tidak ada dalil yang menjadi sandaran agar itu tidak terjadi? Sandaran dalilnya ada. Karena kalender Hijriah ini bukan kalender budaya ya. Ini bukan kalender hasil cipta karsa manusia. Kalender Hijriah ini adalah kalender syar'i, karena Allah mengatur. Mikotnya itu Allah atur. Mikot itu acuan-acuan peristiwa yang dijadikan batas waktu, batas awal maupun batas akhir.
itu diatur di dalam Quran, dijelaskan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah 189 di situ dimuat firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal. Saya ulangi, al-ahillah itu bentuknya jamak. Bukan tentang hilal, tapi tentang hilal-hilal. Qul, jawab olehmu, wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Hilal-hilal itu adalah mawaqit, adalah acuan batas waktu linnasi, bagi manusia, wal haji, dan bagi pelaksanaan ibadah haji. Sekarang jamaah haji sudah berangkat, sudah tiba di, kalau sekarang ini semuanya sudah ngumpul di Mekah. Sudah tidak ada yang masih berada di Madinah, sudah ngumpul semuanya di Mekah. Cuma tidak seberapa full karena sekarang yang haji itu hanya sepertiga dari haji normal. Jadi ibadah haji ini ditentukan berdasarkan kalender yang acuan waktunya itu adalah menggunakan hilal-hilal. Nabi juga menegaskan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi menyatakan, innallaha qad ja'ala hadhil ahilla mawaqita linnas. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala sudah menjadikan hilal-hilal ini itu sebagai mawaqit, sebagai acuan batas waktu bagi manusia. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena kalian sudah melihat kemunculannya. Wa aftiru li ru'yatihi, hentikan puasa kalian. Artinya dari masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, li ru'yatihi, karena kamu sudah mengetahui kemunculan hilal. Fa in ghumma alaikum fatimul iddah. Kalau kemunculan hilal itu terhalang atas kalian oleh mendung, oleh kabut, oleh polusi, oleh apalagi itu badai pasir, ya. Ada sini nggak mengenal itu, walaupun sini ada angin apa yang muter itu, ya, puting beliung, itu tidak menghasilkan kabut pasir. Tapi kalau di padang pasir situ, nah itu bisa matahari itu bisa tidak kelihatan oleh pasir yang diterbangkan oleh angin itu, ya. Jadi Quran tadi menyebut haji, hadis ini menyebut puasa. Nah, penting untuk diperhatikan,
Allah menyebut hilal dengan al-ahillah. Ini kata berbentuk jamak. Sementara kita tahu bahwa bulan atau qamar itu cuma satu. Jadi yang namanya qamar, bodi bulan yang bulat itu cuma satu. Tapi Allah dalam ayat ini menyebut al-ahillah, hilal-hilal. Penyebutan tersebut merupakan isyarat bahwa hilal itu berbeda dengan qamar. Qamarnya satu, kok Allah menyebut hilal-hilal, berarti hilal itu bukan qamar. Hilal itu tidak sama dengan qamar. Lalu di mana perbedaannya? Apa itu hilal? Ini ada firman Allah di surah Yasin. Biasa ini yang Bapak ibu-ibu yang biasa surah Yasin akan ketemu dengan ini. Ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamara, dan terhadap bulan, qaddarnahu, telah kami tentukan untuk dia, manazila, posisi-posisi. Dan terhadap bulan telah kami tentukan untuknya posisi-posisi. Ini maknanya bulan itu bergerak karena disebut posisi-posisi. Kalau tidak bergerak, ya posisinya satu itu. Imaman itu ya posisinya di sini ini, ndak pindah-pindah. Itu menunjukkan bulan bergerak. Hatta ada kal urjunil qadim, sehingga dia kembali seperti daun tandan tua. Ini ada qamar yang satu yang digerakkan sehingga posisinya berada di posisi yang banyak. Perpindahan posisi itu menyebabkan hilal itu, qamar itu terlihat seperti tandan yang tua, daun tandan yang tua. Jadi ini menunjukkan bahwa ada qamar, ada penampakan qamar. Beda loh ini ya. Ada qamar sebagai bodi bulan yang bergerak, digerakkan oleh Allah dengan posisi-posisi yang tertentu, ya. Posisi-posisi yang tertentu. Kemudian ia kembali seperti daun tandan yang tua. Nggak mungkin qamarnya yang seperti daun tandan. Qamarnya tetap seperti onde-onde. Yang kayak daun tandan itu adalah penampakannya dari bumi. Bolanya tetap bulat, tapi yang kelihatan bola itu ya, lengkung tipis seperti daun tandan tua. Kenapa ini berubah-ubah bentuknya? Tipis, tebal, separuh, cembung, full, berkurang, tinggal separuh lagi, berkurang.
lengkung tipis lagi, habis itu hilang. Setelah itu muncul lagi dan seterusnya. Kenapa terjadi seperti ini? Itu oleh karena bulan itu adalah benda langit yang gelap. Aslinya bulan itu gak punya cahaya. Dia punya cahaya karena dia memantulkan cahaya matahari. Nah, matahari itu posisinya itu jauh di belakang bulan. Jadi kalau saya bumi, Mike ini bulan, jarak dari saya ke Mike ini rata-rata 363.000 km. Jauh ini, jauh. Benda yang tidak punya cahaya walaupun besar, kalau jauh tidak kelihatan. Jenengan kalau siang-siang, kalau pagi ya, kalau pagi itu kalau lihat ke selatan, kalau ini tidak banyak hambatan, itu kita akan melihat ada gunung di selatan itu. Tapi nanti setelah siang hilang gunungnya itu. Padahal itu dekat, baru hitungan berapa. Kalau sudah siang hilang, tidak kelihatan. Besok pagi kelihatan lagi. Ya. Jadi cahaya yang ada, sebaran cahaya yang ada di depan kita itu bisa menghalangi tertangkapnya objek yang jauh dari mata kita. Nah, bulan itu kan gelap, matahari di belakangnya seberapa jauh? Jauh sekali, 150 juta kilometer. Bulan itu cuma 1/3 juta. Jadi matahari itu jauh. Dia sumber cahayanya. Kalau sumber cahayanya itu ada di belakang bulan, ya pastilah bulan tidak kelihatan. Wong dia ada di belakang situ dengan sinar yang kuat. Ininya benda gelap. Tapi kalau ini berada di sini, bukan di situ, oh ini kena sentrong full, akan kelihatan jadi purnama. Itulah sebabnya kita kalau menyaksikan purnama itu, ya, itu pasti posisi bulan itu berlawanan dengan matahari. Itu baru purnama. Mataharinya terbenam di barat, bulannya terbit di timur. Itu baru purnama. Tidak akan pernah ada purnama, matahari terbenam terus bulan di situ. Tidak akan pernah terjadi purnama. Pasti itu sudah hukum Allah. Kenapa? Karena yang kena sinar bagian sini, kita ada di bawah. Pasti yang kita lihat cuma separuhnya. Dia full, yang kena itu bulan tetap full, tapi kita melihatnya dari bawah, dari sini. Ada yang kelihatan separuh ini aja. Tapi kalau di timur kita melihat dari sini, akhirnya total kelihatan. Nah, di situ ada bentuk-bentuk penampakan yang kal urjunil qadim. Itu tidak hanya satu kali. Yang seperti bentuk tandan tua itu berkali-kali. Di bulan muda kelihatan sabitnya sangat tipis, habis itu agak tebal sedikit, agak tebal sedikit. Itu sudah 3. Nanti di ujung, di akhir bulan akan muncul kayak gitu lagi, tapi di timur. Nah, maka ketika sebut al-ahillah itu bukan bodi bulan, tapi penampakan bulan. Nah, penampakannya itu yang menjadi acuan waktu. Tampaknya pertama kali itu menjadi acuan waktu masuknya bulan baru. Nah, kalau kembali ke pertanyaan, kenapa kok terjadi perbedaan? Ya. Di negeri kita ini ada yang tanggal 5, ada yang tanggal 6. Pertama, karena yang ikut menentukan itu banyak. Kalau banyak itu
bisa terjadi beda pendapat. Kalau cuma satu, lo mau beda pendapat dengan siapa kalau cuma satu? Itu karena yang ikut menentukan itu banyak. Akhirnya menyimpulkannya bisa terjadi perbedaan. Bisa sama, di lain waktu bisa berbeda. Coba gitu misalnya orang satu mobil mampir di warung rujak, nanti semuanya makan rujak. Coba mampir di restoran yang sudah ada rames, ada soto, ada gulai, nanti itu beda-beda. Karena yang menentukan orang banyak. Tapi ini tadi yang menentukan cuma warung rujak, yang dijual cuma rujak. Ya semua makan rujak. Ya. Oke. Itu nomor satu itu, karena yang menentukan banyak. Di tempat lain kok tidak macam-macam? Berarti di Singapura, iya, karena yang menentukan satu. Di Malaysia, yang menentukan satu. Di Brunei, yang menentukan satu. Di Arab Saudi, yang menentukan satu. Tapi begitu banyak yang menentukan, banyak yang tendang bola, itu baru kipernya ini repot, nendang mau tangkap bola yang mana. Oke. Satu. Yang kedua, di antara yang pihak-pihak yang menentukan dan jumlahnya banyak itu ada yang menghukumi hilal sudah wujud, ya, hanya berdasarkan posisi qamar. Ya. Tadi saya bilang qamar itu sendiri, penampakan qamar itu sendiri. Hilal itu menyebut penampakan qamar, tapi qamar itu body bulannya itu sendiri, bolanya itu sendiri. Ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa hilal sudah wujud apabila posisi qamar pada tanggal 29 petang, setelah dia ngumpul dengan matahari, ya, itu saat 29 petang qamar itu belum terbenam, ketika matahari sudah terbenam. Jadi pegangannya ini, apakah ada hilalnya atau tidak, itu nggak masalah. Yang penting bodinya itu belum terbenam ketika matahari terbenam. Jadi kalau ini bodi bulan, ya, kemudian ini batas ufuk itu batas pandang kita. Kalau kita di laut pasti ada batas pandang. Di batas itu ininya laut, atasnya langit. Mesti ada garis. Kayak garis ini. Kayak garis itu. Ya. Itu kan ada garis itu. Kita melihat seperti itu. Jadi kusen jendela itu ada di atas ufuk. Ya. Bapak-bapak yang duduk di bawahnya itu dia ada di bawah ufuk. Ini bodi bulan, saat matahari sudah terbenam kok masih tersisa seperti ini, sedikit seperti ini, ya, seperti ini, sisa sedikit. Ini mau untuk mau terbenam. Itu bagi pendapat ini menyatakan, oh itu sudah hilal, Ya. Sedangkan pendapat yang pertama itu bukan, ini qamar, bukan hilal. Kalau hilal itu harus sudah di atas, nanti di bagian bawah sini mulai ada sabit tipisnya seperti kal urjunil qadim. Ini kenapa kok ada beda pendapat? Oke, pertanyaan nomor 1.
Andaikan yang menentukan itu cuma satu, dijamin tidak ada beda pendapat. Yang kedua, itu tadi pertanyaan pertama, kenapa kok di tempat yang sama muncul kalender ganda? Maknanya karena yang menentukan kalender itu otoritasnya atau pemegang wewenangnya tidak hanya satu, tidak tunggal, ya. Pertanyaan kedua, Indonesia yang terletak di sebelah timur Arab Saudi memasuki bulan baru Hijriah lebih lambat dari Arab Saudi. Ini kok bisa? Indonesia kan sebelah timur, subuhnya duluan. Sekarang ini kita sudah sholat subuh, sana belum. Kita sekarang jam 6. Oh, di sana masih jam 2. Jam 2. Jadi belum. Lah kok bisa sini masuk tanggalnya belakangan? Ini pertanyaan yang selalu muncul, tidak mudah dipahami kecuali oleh orang yang mau memahaminya. Mari kita pahami. Kok bisa? Jawabannya bisa dan tidak mustahil. Kenapa? Karena masuknya bulan baru Hijriah tidak dikaitkan dengan matahari. Kalau dikaitkan dengan matahari itu yang timur mesti lihat matahari duluan, ya, tidak dikaitkan dengan matahari. Tapi dikaitkan dengan kemunculan hilal. Tadi itu dikaitkan dengan kemunculan hilal. Di mana? Di ufuk barat. Bukan matahari timur, tapi bulan di ufuk barat, bahkan setelah matahari terbenam. Nah, kemunculan hilal itu berhubungan dengan posisi bulan. Nah, bulan itu seperti disinggung, kedudukannya berubah terus karena dia bergerak. Seiring dengan gerakannya mengitari bumi ke arah timur. Bulan itu mengitari bumi ke timur, bukan ke barat, ya. Terbenamnya ke barat karena bumi kita yang bergerak ke timur, tapi bulan sendiri pada dasarnya dia jalan ke timur. Dari mana kita mau membuktikan? Ya bandingkan aja tanggal 1 dengan tanggal 2. Tanggal 1 bulan rendah, tanggal 2 naik, tanggal 3 naik, tanggal 4 naik, tanggal 5 naik, tanggal 7 nanti bulan sudah di atas ini saat matahari maghrib. Habis itu makin ke timur, makin ke timur, makin besar, makin nanti itu jadi purnama. Telat itu dia terus balik. Kalau sudah ngumpul dengan matahari itu namanya ijtima. Habis ijtima dia nyalip lagi. Nah, begitulah pekerjaan bulan itu, seperti itu, ya. Betul. Nah, qamar itu menjauh dari matahari dan mendekat. Menjauh ketika baru kumpul dia menjauh. Setelah lewat setengah jalan perjalanan dia mendekat lagi, ngejar dari belakang, nanti kumpul lagi, menjauh lagi, mendekat lagi. Seperti itu pola bulan bergerak. Nah, setiap hari bulan itu menjauh dari matahari 12 derajat. Nanti kalau sudah lewat separuh mendekat 12 derajat, 12 derajat, 12 derajat, 12 derajat. Setiap hari. Artinya setiap jam yang 24 jam itu, setiap jam matahari itu bulan itu bergeser setengah derajat. Setengah derajat itu sama dengan piringan bulan itu loh. 1 jam dia gerak sebesar piringannya. 1 jam 24 jam nanti menjadi 12 derajat. Oke. Jadi itu
bulan. Tidak ada pekerjaan lain bulan itu kecuali itu. Ya, karena tidak neko-neko. Karena bulan itu tidak butuh mandi, bulan tidak butuh makan. Ya gitu aja dia terus. Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan hari Rabu yang lalu. Hari Rabu yang lalu, ketika huruf matahari. Ya. Jakarta, saya ambil Jakarta untuk menggambarkan Indonesia, mengalami terbenam pukul 17.50 WIB. Ya. Terbenam. Nah, ini menjadi penentuan di mana posisi komar, posisi bulan ketika itu. Dia sudah menghasilkan hilal atau belum dari permukaannya. Disimpulkan posisi bulan belum imkan ru'yat karena posisinya kurang jauh dari matahari. Mingslinya kurang karena matahari di belakang dia. Matahari terbenam, bulan belum ada di belakang dia. Kalau bulan posisi itu mingslinya kurang, nggak ada yang sinar yang bisa ke sana. Ya. Maka mingslinya itu, jarak itu di Indonesia disepakati dengan Singapura, dengan Brunei, dengan Malaysia, 4 negara ini bersepakat. Itu baru mungkin hilal itu lahir kalau jarak bulan dan matahari mingslinya tadi itu 6,4 derajat. Kira-kira itu 13 kali piringan bulan. Piringan bulan 13. Nah, itu baru nanti itu sorot matahari yang dari belakang ada yang sudah kena bagian depannya sedikit dan terpantul ke bumi dalam bentuk lengkung tipis kal urjunil qadim. Oke. Ini tadi belum. Dari seluruh wilayah Indonesia tidak ada laporan ru'yat hilal. Adapun yang beredar di pesantren Sidogiri, ya, ada yang mengaku melihat hilal, ketinggiannya sangat rendah, tidak sampai 2 derajat. Itu kalau dari dulu oleh ormas besar Nahdlatul Ulama itu sudah dianulir, diragukan, mepet-pet kok ada orang melihat hilal. Sidogiri sendiri tidak menggunakan itu. Sudah keluar maklumat, Sidogiri memedomani sesuai putusan pemerintah. Kalau ada 1-2 orang mau memedomani itu, ya silahkan. Tapi Sidogiri sebagai lembaga itu mengamalkan isbat pemerintah. Oke. Kondisi Indonesia pada Rabu petang kayak gitu. Nah, Makkah, yang disebut Makkah ini sebagai simbol Saudi aja, ya. Makkah itu waktu maghrib itu pukul 19:09 waktu Arab Saudi. Kenapa kok sampai jam 19? Iya, karena matahari di utara. Ya. Kalau matahari di utara, di Mekah itu siangnya panjang, malamnya pendek. Jadi untuk maghrib itu mundurnya banyak, karena di utara, mataharinya di utara. Kalau kita kan dekat dengan khatulistiwa, sana itu 2-3 derajat lebih, sini cuma ke selatan, sini 7 derajat lebih sedikit dari garis tengah utara selatan, ya, garis tengah utara selatan. Sana jauh ke utara dan mataharinya di utara sehingga siangnya jadi panjang, akibatnya maghribnya mundur. Itu selisihnya dengan Jakarta. Itu kalau diubah ke WIB itu pukul 23.09, jam 11 malam lebih, sana baru maghrib. Sini sudah tidur, sana baru
maghrib, kecuali yang tidurnya malam. Kalau tidurnya jam 9 jam 10, oh itu sudah sedang nyenyak-nyenyaknya. Nah, sana belum tidur orang, memang belum waktunya. 5 jam setelah itu sana baru maghrib. Bulan sudah terus jalan. Bulan itu nggak peduli, pokoknya dia jalan aja. 2,5 jam itu sudah melahirkan bulan menjauhi matahari 2,5 derajat. Mingslenya sudah semakin besar, sudah memenuhi kriteria untuk bisa dilihat, dan ada laporan yang meru'yat hilal. Maka Indonesia menetapkan Kamisnya itu tanggal 30, sana menetapkan Kamisnya itu tanggal 1. Jadi mungkin, bukan sesuatu yang mustahil, bahwa daerah yang ada di sebelah timur masuk bulan baru lebih akhir dari daerah yang lebih ke barat. Itu karena acuannya kemunculan hilal, bukan kaitannya dengan terbit terbenam matahari. Oke. Itu pertanyaan yang kedua. Ya ini perlu disampaikan supaya orang tidak merasa ini aneh, ya. Enggak, bukan aneh, ya. Yang ketiga, pertanyaan, apakah puasa Arafah di Indonesia wajib sama harinya dengan wukuf di Arafah? Ini kalau di media sosial sudah, ini selalu ramai kalau begini-begini ini. Jawaban pendeknya, tidak wajib sama harinya. Jawaban pendeknya ini, tapi wajib sama tanggalnya. Harinya tidak harus sama, tapi yang harus sama adalah tanggalnya. Kenapa? Karena waktu ibadah itu yang terkait dengan pergantian siang malam itu ada dua, ya. Ada dua penentuan waktu ibadah yang berbeda. Mikotnya itu berbeda. Peristiwa yang dijadikan acuan, dijadikan dasar untuk batas itu berbeda. Kita mengenal ada waktu itu putaran pekanan, ya. Putaran pekanan itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi, muter lagi. 7 hari muter. Habis Sabtu pasti Ahad. Habis Ahad pasti Senin. Yaitu ini pekanan atau mingguan, ya. Pekanan. Enggak orang bilang akhir pekan, tidak bilang akhir bulan, bilangnya akhir pekan, ya. Ini satu. Yang kedua, ada siklus bulanan, syahrian. Siklus bulanan ini nggak kayak gini. Siklus bulanan itu tidak bisa menyatakan habis tanggal 29 besok pasti tanggal 1, nggak ada. Tapi kalau habis Sabtu besok pasti Ahad. Tapi kalau bulanan habis tanggal 29 besoknya bisa 1, besoknya bisa 30. Nah, ini apa bedanya? Ibadah yang dikaitkan dengan siklus pekanan itu sholat Jumat, puasa Senin, puasa Kamis, itu puasa yang waktunya dikaitkan dengan siklus pekanan. Untuk yang seperti ini, dimanapun orang berada, puasa Seninnya ya hari Senin,
Tanggalnya tanggal berapa? Nggak peduli, pokoknya hari Senin. Sholat Jumatnya ya hari Jumat. Tanggal berapa? Terserah, tanggal berapapun, pokoknya hari Jumat. Di mana? Di tempat masing-masing. Apakah itu semua tempat bisa sama? Nggak bisa. Nggak bisa sama. Karena bulan ini, karena bumi yang kita tempati itu bukan seperti meja ini, bukan seperti ini. Ini datar. Nah ini lengkung. Ini dengan ini ketemu, ya. Seperti kulit sapi kalau masih hidup itu ketemu. Nanti kalau sudah dibedah, yang ini dipentang sudah jadi jauh. Kalau sudah peta itu barat timur itu jauh, ya. Tapi kalau globe ini dengan ini itu berbatasan. Anggaplah misalnya jalan Kebonsari ini batasnya. Ini belahan apa? Itu 180 timur misalnya. 180 derajat timur ini. Maka sini ini hari ini masuk hari Selasa. Yang sebelah sana itu masih hari pagi juga, tapi hari Senin. Yang di sebelah garis ini sudah Selasa, ini masih hari Senin. Ini bedanya 24 jam ini. Ya, bedanya 24 jam. Jadi kalau sini Jumatan, oh sana belum. Kapan Jumatannya? Besok. Karena sana masih hari Kamis. Nggak ada di dunia ini hari itu yang bareng, semua gantian. Kita baru biasa menyadari ini kalau ada peringatan tahun baru Masehi. Televisi itu selamat tahun baru untuk saudara-saudara kita yang tinggal di Papua, oh itu padahal sini masih jam 10. Habis itu sejam kemudian yang tinggal di Bali, itu baru jam 11. Baru habis itu selamat. Itu bagi yang tinggal di Indonesia bagian barat. Mekah belum. Mekah nanti 4 jam lagi. Sini sudah subuh, sana baru tengah malam. Jadi hari itu nggak ada yang bareng. Maka masing-masing sesuai dengan waktu di tempat masing-masing. Waktu di tempat masing-masing. Hari aja nggak bisa bareng. Jumatan, oh sini duluan, Mekah belakangan. Mekah Jumatan, sini sudah mau maghrib. Ketika Mekah Jumatan, sini sudah untuk mau maghrib. Jadi tidak bareng, tidak bisa bareng. Maka tentukanlah waktu itu di tempat masing-masing. Karena itu dulu Nabi ketika Mekah sudah berada dalam kontrol beliau, ibadah haji sudah disyariatkan, beliau perintahkan Amir Mekah itu untuk melaksanakan manasik itu dengan ru'yatnya Mekah. Kalau kamu melihat bulan, tentukan berdasarkan itu. Atau kalau ada penduduk Mekah 2 orang yang adil melihat bulan, bisa kamu tentukan berdasarkan itu. Bukan berdasarkan ru'yatnya Madinah, tapi haji itu berdasarkan ru'yatnya orang Makkah. Kenapa? Karena manasik haji itu tempat pelaksanaannya di Mekah. Arafah, Mina, Masjidil Haram itu ada di situ semua. Coba itu ada di Kebonsari. Mekah itu ada apa? Masjidil Haram, Arafah, Mina itu ada di Kebonsari. Nabi akan menyatakan ru'yatnya apa? Wali kota Surabaya. Karena tempatnya di Kebonsari. Jadi waktu global itu nggak ada. Setiap orang terikat dengan tempat mukimnya sendiri-sendiri. Kalau dia sudah pergi ke tempat lain, dia berada di kesatuan waktu yang berbeda
dia akan pasti mengalami keadaan yang berbeda. Makin jauh makin beda. Jauh makin beda. Sering saya sebut, rata-rata orang umroh di awal-awal itu kalau sudah sholat isya ngantuk. Nunggu di Masjidil Haram di awal-awal ngantuk. Dia bilang, enggak biasanya saya jam sekian ngantuk. Ya, coba lihat jam kamu. Nah itu, sananya maghribnya pukul tadi itu, pukul 11 lewat 9 menit. Isyaknya, oh sudah jam 12 lewat jam sini. Mantuk dia. Ya, mantuk. Memang itu akan memunculkan kesulitan. Jadi yang berdasarkan hari silakan lakukan sesuai dengan nama hari. Yang berdasarkan tanggal silakan lakukan ibadah sesuai dengan tanggal di tempat masing-masing. Bukan tanggal Mekah. Nah, kalau itu tanggal Mekah itu ruwet. Muslim di Selandia Baru itu kalau harus puasa barengan dengan wukuf, sana sudah buko, situ wukufnya baru mulai. Nanti orang New York wukufnya sudah buyar, sana baru mulai. Karena New York dengan Saudi itu selisihnya 8 jam. Kalau 8 jam itu wukufnya sudah buyar, sana puasanya baru mulai. Jadi nggak bisa bumi yang bulat dijadikan satu itu nggak iso. Ya, nggak iso. Jadi ini penjelasan seputar kita puasa hari apa? Ya, hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Mau Jumat mau Sabtu itu tidak ada urusan. Ya, karena yang dipegangi adalah tanggal. Saya dulu mungkin pernah cerita. Sehari sebelum hari Adha itu datang ke masjid tempat saya itu orang bawa beras kencur, nawarkan. Ustaz, ini seger Ustaz, ini cocok besok untuk konsumsinya orang-orang yang kerja sembelih kurban. Iya tak? Enak tak? Enak. Monggo Ustaz, diincipi Ustaz. Saya bilang, wah aku poso, suruh ngincipi. Terus dia, kalau saya sudah mokel Ustaz. Lu kenapa mokel? Saya terima SMS di Mekah katanya sudah hari raya. Terus saya tanya, sampean sudah sholat subuh tak? Karena dia datangnya pagi-pagi. Sudah sholat subuh tak? Oh ya sudah sholat subuh. Lu Mekah belum loh. Kok sampean sudah sholat subuh duluan? Nah, itu bagian dari efek media sosial yang berita di mana-mana itu bisa segera nyampe. Lalu orang berpikir seakan-akan di tempat lain itu kondisi waktunya kayak di kita juga, padahal beda. Oke. Yang suka nonton bola di tempatnya sana itu bolanya sore hari, sepak bolanya. Di sini nonton bolanya menjelang subuh. Nah, itu sudah bukti bahwa tiap tempat itu memiliki kesatuan waktu yang berbeda-beda. Oke, saya kira itu. Sebelum diakhiri ada yang ingin dikemukakan? Oke, mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ditentukan berdasarkan tanggal, pegangi tanggalnya. Kalau yang ditentukan berdasarkan hari, pegangi harinya. Nah, oke. Kalau kita ini yang jelas ada dua versi kita di Indonesia ini. Ada yang nanti hari rayanya dari Sabtu, ada yang hari Minggu. Padahal kalau yang jelas kalau hari Arafahnya itu hari Jumat, misalnya di Masjidil Haram, tentu kita pasti ya bingung lah. Pasti hari
hari rayanya pasti hari Sabtu. Padahal ulil amri kita menyatakan bahwa hari hari rayanya hari Minggu. Ini enaknya kita ikut yang mana? Kalau penjenengan. Ya. Oke, tadi saya sudah jelaskan bahwa kenapa kok ada yang berbeda? Karena ada yang hanya memegangi posisi qamar. Pokoknya bolanya itu belum terbenam, itu sudah hilal. Yang lain, itu belum ada hilalnya, sehingga itu hilalnya belum wujud. Saya nomor 1 dari sisi kriteria, saya mengikuti yang hilal, bukan yang mengikuti yang qamar, ya, itu yang hilal. Yang kedua, dari sisi otoritas, saya mengikuti yang pemerintah. Karena praktek itu sejak zaman Nabi. Jadi ulil amri itu punya kekuatan lebih, karena oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 59 itu diperintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil iman, atiullaha, taati oleh kamu Allah, atiur rasul, taati oleh kamu rasul, wa ulil amri minkum, dan orang yang memiliki kewenangan memerintah di antara kalian. Mungkin begini maksud saya itu. Di sini ada takmir yang punya kewenangan. Ya. Saya di sini jamaah, tidak punya kewenangan. Menurut takmir itu peringatan Maulid kita laksanakan besok aja. Tapi saya berpendapat hari ini aja. Mana yang diikuti? Ya yang punya kewenangan itu loh. Jadi enak. Jadi tertib. Kalau sudah di jalan, siapa yang punya kewenangan? Polisi. Pak Lurah nggak punya kewenangan di jalan itu. Baru Pak Lurah, kanan. Polisi bilang kiri. Ngikut yang siapa? Ngikut polisi, jangan ngikut Pak Lurah. Pak Lurah ketika ada di situ, dia rakyat. Kalau begini itu tertib. Saya walaupun dosen, kalau sudah lewat depan kampus UIN itu, ya saya harus ke selatan. Nggak bisa. Ini dulu tanahnya UIN, terserah saya mau ke selatan mau ke utara, nggak bisa. Itu jalurnya satu jalur ke selatan. Baru tertib, mau rektor, mau profesor, mau kiai, kalau sudah itu bukan yang punya kewenangan, ikutlah sama yang punya kewenangan. Menjadi pasukan, ya harus ikut komandan. Komandan belok kanan, jalan. Nah itu anggota yang bagus belok kanan, tapi enakan belok kiri, ini lebih dekat. Nggak bisa. Komandannya bilang belok kanan, ya belok kanan. Itu baru tertib. Ada Islam tuh ngajari ketertiban. Nabi ngajari, kapan kamu rioyo? Iya, ketika orang-orang berhari raya. Itu maknanya disuruh bareng-bareng. Soal pendapat, iya pendapat mesti banyak. Saya di bawah Pak Rektor UIN, pendapat saya bisa ada yang berbeda. Tapi kalau Pak Rektor sudah memutuskan itu, tabi tuan, dia yang punya kewenangan. Nah itu enak, itu cara Islam ini enak, ya. Dan itu tidak dosa karena Allah perintahkan, ya, ikuti sepanjang ulil amrimu tidak nyuruh maksiat. Tapi ulil amri nyuruh maksiat, sorry, saya taat Rasul, saya taat Allah. Tapi selagi tidak nyuruh maksiat, taati. Saya kira itu ya. Jelas karena di beberapa masjid itu kapan ini? Ya udah tabi tuan sama yang punya otoritas. Kalau mau berbeda, kalau saya berbedalah secara pribadi. Jangan kemudian di publik mentang-mentang ustadz
terus kemudian aku tak sholat dewean nggak apa-apa. Wah, itu ustadznya rotok keblinger ini ya. Oke, saya kira itu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله